Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan meluruskan satu ceramah dari Khabib Jindan yang ceramah ini terjadi belum lama, ya, baru beberapa hari yang lalu. Ini terjadi di Sidogiri. Khabib Jindan ini salah dalam membaca ayat Al-Quran, membuang satu kalimat dan menambahi kalimat, sehingga ini tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Karena Al-Quran adalah kalam suci yang siapapun yang membaca ketika tidak sesuai dengan teks suci yang ada dalam Al-Quran, maka kita tak boleh pandang bulu, salah ya katakan salah, benar ya katakan benar. Nah, seperti yang terjadi, Khabib Jindan kemarin ini membaca surat Al-A'raf ayat 12, ini pun salah. Salah menghilangkan satu kalimat dan menambah kalimat yang lain, ini tidak bisa dibenarkan. Karena itu, maka dalam video ini saya akan meluruskan bacaan dari Khabib Jindan yang benar, sehingga video yang sudah beredar dan sudah diupload oleh salah satu channel YouTube ini tidak menyesatkan oleh banyak penonton. Dan untuk muhibin, saya harap ketika junjungan Anda salah dan saya luruskan, tolong jangan mencak-mencak, tolong jangan mengframing, akuilah salah ya salah, benar ya benar. Jangan hanya karena memakai ban Vespa yang gede, kemudian seakan-akan sudah paling alim, ketika membaca Al-Quran dikatakan salah, ini mungkin tidak terima. Pokoknya yang namanya Khabib harus benar, Khabib harus pintar, ternyata tidak. Baik bacaan Khabib Jindan, baik bacaan Khabib Taufik, bahkan bacaan ulama sufi dunia sudah saya teliti, ini seringkali terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran maupun hadis. Maka bagi yang tahu punya kewajiban untuk meluruskan siapapun yang salah. Namun seperti apa kesalahan baca oleh Khabib Jindan nanti videonya akan saya tampilkan, tapi sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya saya tampilkan satu cuplikan ceramah Khabib Jindan, penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Begitu disuruh-suruh, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, mereka bersujud. Iblis telat, dia nggak mau sujud. Ditanya, malaka alla tasjuda id amartuk. Malaka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan kepada engkau? Dalam ayat yang lain, malaka alla takuna ma'asajidin. Kenapa kamu tidak mau membersamai orang-orang yang bersujud? Nggak mau bareng sama orang-orang yang ngumpul sujud. Kenapa nggak mau bersujud? Atau ngumpul bersama ahli sujud? Dia pengen eksklusif, nggak mau. Mau beda sendiri. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Khabib Jindan dengan sangat jelas ini salah membaca surat Al-A'raf ayat 12. Jadi surat Al-A'raf ayat 12 itu berbunyi qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya.
engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi ceramah Habib Jindan ini lagi mengisahkan antara malaikat dan iblis, di mana malaikat disuruh sujud kepada makhluk Allah yang bernama Adam. Ini malaikat menuruti perintah Allah, bersujud kepada Nabi Adam, memberi penghormatan. Sementara iblis pada saat disuruh sujud untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam, ini iblis sombong. Iblis mengaku dirinya lebih baik karena iblis tercipta dari api, sedang Nabi Adam tercipta dari tanah. Nah, bacaan Habib Jindan yang qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu itu salah. Jadi lafaz ma mana'aka itu dibuang oleh Habib Jindan. Mana'a fi'il itu ada fa'ilnya juga, terus K itu domir. Banyak ini membuang sudah lebih dari berapa? Sudah membuang tiga kalimat. Jadi nggak ada ma mana'aka, itu nggak ada. Dalam surat Al-A'raf ayat 12 ini nggak ada lafaz lakanya. Jadi ditambahi laka, lam, kemudian domir kaf. Ini salahnya sudah nggak karuan. Di sisi lain membuang lafaz mana'aka, kemudian menambahi lafaz laka. Jadi yang dibaca oleh Habib Jindan adalah qala laka alla tasjuda id amartu. Ini nggak main-main, ini salahnya. Jangankan membuang beberapa kalimat, satu huruf saja untuk Al-Quran ini dilarang keras. Harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi bacaan dari Habib Jindan itu yang teksnya mirip dengan ayat yang dibaca oleh Habib Jindan. Ini ada surat Al-Hijr ayat 32-33 yang berbunyi qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akun la asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnunin. Jadi ada teks yang hampir mirip dengan surat Al-A'raf ayat 12, tetapi tidak sama persis. Ada lafaz malakanya, tetapi di sini Allah takuna ma'as sajidin. Ini yang dibaca Habib Jindan di sesi berikutnya ya. Jadi Habib Jindan itu membaca yang pertama itu surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Itu yang salah. Menambahi lafaz laka sebelum lafaz Allah dan membuang lafaz ma mana'aka, ini tidak bisa diampuni. Sekalipun yang membaca katanya ulama, ya siapapun, mau ulama mau siapapun, ketika membaca Al-Quran salah ya diluruskan. Kemudian yang surat Al-Hijr ayat 32-33 itu bacaannya benar. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Nah ini benar. Di sini memang teksnya malaka alla takuna ma'as sajidin. Jadi itu ya, sekali lagi saya ulangi. Habib Jindan dalam membaca surat Al-A'raf ayat 12 ini salah fatal karena menghilangkan lafaz mana'aka, kemudian menambahi lafaz laka, padahal dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu tidak ada lakanya. Yang ada lakanya itu dalam ayat yang dibaca Habib Jindan berikutnya, yaitu qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Ini surat Al-Hijr ayat 32-33. Saya kira penonton sudah sangat jelas dari apa yang saya sampaikan dan di titik mana saja Habib Jindan salah dalam membaca Al-Quran. Dan saya sekali lagi berpesan kepada muhibbin para kabib, ketika
setiap kali junjungan Anda dikritik, dikoreksi, baik dalam membaca Al-Quran, baik ketika menafsiri Al-Quran kemudian salah, dan Anda mencak-mencak, membela dengan pembelaan, dengan jurus mengframing, ini tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena sesuatu yang salah itu sudah sangat jelas, sehingga mau dibela dengan cara apapun, kesalahan itu tampak nyata. Ketika mencoba membela dan dengan cara apapun, ini justru kelihatan bodohnya Anda. Itu tadi dalam ceramah Habib Jindan itu, Habib Jindan memang tidak membaca, tidak ngomong kalau dirinya lagi membaca Al-Quran. Tetapi saya sertakan ayat berikutnya, Habib Jindan ngomong dalam ayat yang lain yang berbunyi malaka Allah takuna ma'as sajidin. Itu berarti Habib Jindan membaca Al-Quran. Nanti Muhyiddin memframing, oh Habib Jindan tidak membaca Al-Quran, buktinya tidak ngomong kalau dirinya membaca Al-Quran. Ini Muhyiddin kocolkan begitu. Jadi mau membela junjungannya, ini dengan cara apapun ditempuh, walaupun sudah nyata yang dibaca oleh Habib itu ayat Al-Quran. Saya akhiri apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.